Hai, saya Andin Agustin, semester 4 dari Fakultas Pariwisata, Prodi Manajemen Pariwisata, STP Ars Internasional, yang telah saya pelajari dari mata kuliah Literasi Keuangan, yaitu strategi cari uang dengan cerdas. Itu manfaatnya bagi saya untuk jadi lebih mengetahui strategi mencari uang dengan trik yang mudah yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya di sini ada perencanaan keuangan. Itu manfaat bagi saya agar keuangan saya jadi lebih terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada cara mengelola tabungan dan deposito. Manfaat bagi saya setelah mempelajarinya itu agar bisa mendapatkan yang kita inginkan dengan tabungan dan deposito. Lalu ada pasar modal. Pasar modal terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi. Itu manfaatnya agar mendapatkan keuntungan dari dividen investasi di pasar modal. Lalu ada pasar modal Indonesia dan asing. Setelah saya mempelajarinya, saya jadi lebih mengetahui bagaimana pasar modal Indonesia dan pasar modal asing. Lalu ada praktik merencanakan tabungan dan deposito. Itu saya jadi dapat mempraktekkan langsung ketika saya ingin menabung dan melakukan deposito. Lalu ada praktek merencanakan investasi obligasi dan reksadana. Manfaatnya bagi saya itu jadi dapat mengetahui bagaimana cara merencanakan investasi obligasi dan reksadana. Lalu ada kesempatan bisnis asuransi. Itu manfaatnya bagi saya jadi lebih paham bagaimana menjalankan bisnis di bidang asuransi. Dilanjut mengenai reksadana pasar uang. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Salah satunya yaitu Sukor Invest Money Market Fund yang berdiri pada 20 Oktober 2014 dan telah mengelola dana sebesar 4,43 triliun dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan secara konsisten dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi. Tercatat, Sukor Invest Money Market Fund menghasilkan pengembalian sebesar 23,16% selama 3 tahun. Lumayan besar ya. Lalu ada reksadana pendapatan tetap yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi, salah satunya yaitu Sailendra Pendapatan Tetap Premium yang dikelola oleh Sailendra Capital yang mengelola 17 triliun dana masyarakat. Reksadana SPTP ini diterbitkan pada Maret 2017 yang memiliki dana pengelolaannya sekitar 400 miliar dalam 3 tahun terakhir ini. Returnnya sekitar 11,5% per tahunnya. Lalu saya akan membahas mengenai asuransi. Berikut ada top 5 asuransi jiwa terbaik di tahun 2023 yang asetnya di atas 20 juta. Ada salah satunya ada PT Asuransi Simas Jiwa, ada PT Aksa Mandiri Financial Service, ada PT BNI Life Insurance, ada PT Prudential Life Assurance, dan juga PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Di sini saya hanya memberikan top 5 asuransi jiwa terbaik di tahun 2023. Perusahaan asuransi jiwa di sini beberapa ada RBC dan RKI-nya yang tinggi, tetapi di bagian pertumbuhan aset dan pertumbuhan pendapatan premi brutonya juga ada yang sangat kurang, begitupun sebaliknya. Terkait dengan keuangan, saya memiliki sebuah rencana keuangan saya pada saat ini, yaitu dikarenakan saya masih seorang mahasiswi, tetapi saya memiliki bisnis kecil yang dalam setahunnya menghasilkan kurang lebih 600.000. Dalam 40% saya akan gunakan untuk keperluan pribadi 240.000, lalu untuk keinginan 20% yaitu 192.000 dan 10% untuk dana darurat 173.000. Lalu saya memiliki uang saku sekitar 600.000 per bulan, itu 30% untuk kebutuhan di 250.000 dan 50% untuk biaya transportasi 300.000 dan 20% untuk keinginan yaitu 168.000.
Kalau setelah lulus, karena saya belum mendapatkan pekerjaan dan masih mencari pekerjaan, saya hanya mengandalkan uang saku tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Jika saya bekerja di bidang konsultan pariwisata, saya akan menyisihkan uang dari gaji saya 50% untuk kebutuhan pribadi sekitar 1,5 juta, lalu 30%-nya akan saya tabungkan untuk membeli rumah dan rencana biaya untuk menikah 1,50 juta. Lalu 10%-nya untuk keinginan, yaitu 945.000, dan 5%-nya memberi kepada orang tua 898.000, 5%-nya untuk biaya tak terduga yaitu 853.000. Dan saat saya berkeluarga nanti, saya akan membagi sebagian uang dari penghasilan saya, juga suami nanti, sekitar 40% untuk keperluan pendidikan anak, 30% untuk keperluan bulanan, 10% untuk memberi kepada orang tua, 10% untuk biaya tak terduga, dan 10% untuk keinginan pribadi. Dari beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, itu terkait dari materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah literasi keuangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian ya. See you guys. Thank you.